Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas semua orang akan masuk surga kecuali yang tidak ingin. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Kisah seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali satu ini. Seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk surga kecuali kelompok satu ini. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, setiap umat Nabi Muhammad akan masuk surga. Orang yang enggan masuk surga adalah mereka yang tidak taat pada Rasulullah. Berikut hadisnya. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Ada seseorang yang bertanya, siapakah orang yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Mengenai perintah taat kepada Rasul telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 32. Katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Lantas bagaimana orang yang taat kepada Rasulullah itu? Menurut Surat Al-Hasr ayat 7, taat kepada Rasul adalah mengikuti apa yang diajarkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Rasulullah adalah pembawa kebenaran. Ia diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Hal ini diterangkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Menaati Rasulullah dapat dilakukan dengan menjalankan apa yang menjadi syariatnya dalam Islam. Ada banyak ibadah yang dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Ibadah ini bisa dilakukan dalam usaha menjadi salah satu umat Nabi Muhammad yang pasti masuk surga. Tentunya saat melakukan ibadah tiap muslim harus taat pada rukun dan syaratnya. Berikut beberapa amalan yang diperintahkan Nabi Muhammad. 1. Salat. Perintah salat tertuang jelas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman sebagai berikut. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. 2. Puasa. Perintah puasa termaktub dalam Surat Al-Baqarah ayat 183 sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. 3. Zakat. Perintah zakat termaktub dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 4. Membaca Al-Quran, diantaranya menjadi syafaat di hari kiamat kelak seperti diriwayatkan dalam hadits Imam Muslim sebagai berikut, dari Abu Amamah aku mendengar Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 5. Mengingat Allah baik di waktu lapang maupun sempit. Mengingat Allah dapat dilakukan dengan berzikir. Rabi Abdur Rauf As-Sawawi dalam bukunya Al-Baqiyatus Sholihah mengatakan, zikir merupakan salah satu amalan abadi yang tidak merugikan. 6. Solawat. Allah juga telah memerintahkan hambanya untuk berselawat kepada Nabi sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 sebagai berikut. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Orang-orang yang beriman bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Tentunya masih banyak amalan lain yang bisa dilakukan muslim sehingga menjadi umat Nabi Muhammad yang pasti masuk surga. Wallahu alam. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.